Sudah pementasan di malam hari ini. Baiklah, kita akan mengadakan diskusi tentang pementasan malam ini kepada Bapak Siswa Nurwahyudi. Terima kasih. Ayo sis, ngomong. Mari sis. Mari sis. Ngomong. Baik, terima kasih. Malam ini luar biasa. Tema kita apa? Seni dari pandemi. Seni dari pandemi. Nah, saya cuma kepingin mendengar dari teman-teman teater Limso ini motivasi atau nawaitunya apa ketika menyelenggarakan malam ini pertunjukan seni di tengah pandemi. Kita sih, kita ada semua. Apa yuk? Ya, kita melaksanakan acara pementasan online karena emang suasananya yang belum bisa mendukung kita untuk ketemu langsung di pementasan offline. Karena kita pengen terus berkarya, jadi mau tidak mau kita harus berpikir gimana caranya bikin pementasan yang tetap biasanya kayak gitu. Jadi kita pikir-pikir, akhirnya kita buat rembukan dengan teman-teman, membuat acara pementasan online lewat live IG lah. Seperti itu. Sebenarnya Pak Siswo, kita itu rindu sama kegiatan-kegiatan yang secara langsung seperti biasanya. Karena lewat di situ itu banyak teman-teman dari kampus-kampus lain, dari jauh, dari luar kota itu jadi satu, terus kebersamaan dan keakramannya itu yang ngangenin itu. Makan bareng-bareng, ngobrol, saling sharing, jalan bareng. Apalagi ada yang mending-mending ya. Udah modusnya ada seperti itu bonusnya. Tarik sis. Tarik sis, ngomong. Ditarik nih. Tarik. Tarik sis. Ayo berangkat ngomong. Saling sih, ayo. Saya tidak tahu malam ini apa yang saya rasakan posisinya di mana tidak tahu, tapi yang jelas bahagia. Meskipun kita ada ketemu virtual kemarin itu, kemudian sekarang kumpul ada beberapa orang untuk berkarya, aktivitas, melepas kerinduan, ingin ketemu dengan teman-teman jaringan yang lain ya. Yang lain lewat virtual, dan mudah-mudahan ini juga ditonton oleh teman-teman kamu di teater kampus yang lain, dan mudah-mudahan juga teater kampus yang lain juga bisa melakukan sama seperti kita yang kita lihat ya sudah banyak yang sudah, dan kita sebenarnya memulainya sudah benar orang bosan dengan persoalan corona ini. Kayak di Pak. Iya, diburu kan tidak. Kenapa saya memilih naskah yang tadi itu settingnya di penjara dan orang yang sedang dalam penjara dan menunggu ajal itu sebenarnya juga relevan dengan persoalan yang sekarang ada. Kita ini sekarang hidup di penjara, dan seolah-olah setiap hari kita dihadapkan pada pilihan hidup sehat atau hidup kena corona, atau kena corona kemudian sehat, atau kena corona kemudian mati. Ya, artinya sebenarnya kan masalah COVID ini, COVID-19 atau corona ini yang menjadi pandemi di seluruh dunia, ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa yang sedikit banyak merubah kebiasaan kita yang dulu, dan bahkan mungkin bisa juga menciptakan budaya baru.
beruntungnya kita atau kamu semua ini kita difasilitasi oleh teknologi yang luar biasa, teknologi informasi, dan sebagainya, sehingga meskipun kita tidak bertatap muka dengan audiens langsung, dengan penonton langsung, dengan masyarakat secara langsung tatap muka, tapi masih bisa online, masih bisa ditonton secara virtual, karyamu masih bisa di-upload di media sosial, ya, bisa ditonton banyak orang. Mungkin kalau ini menarik bisa ditonton juta orang, insya Allah. Itu harapan kita kan, sehingga kita semua masih dilihat sebagai sebuah komunitas yang masih berkarya. Selama pandemi masih berkarya, ya memang satu-satunya yang bisa kita lakukan yaitu sementara ini, karena pertunjukan langsung pun sangat berisiko ya. Satu, berisiko menjadi kluster baru COVID saat kita melakukan pertunjukan itu, atau bisa jadi macam-macam, kan tidak tahu ya antara kita ini siapa yang membawa kan nggak ngerti. Tahu siapa ya? Orang masuk orang gitu. Tapi sudah dicek suhu kok. Tadi mau masuk sudah dicek suhu. Oh, sudah dicek. Jadi sehat semua. Insya Allah. Sering pemanasan gitu Pak. Ini semangat menunda corona. Lanjut ya. Nah, teater itu berbeda dengan mungkin seni rupa, berbeda yang lain, berbeda dengan sastra, karena teater itu seni pertunjukan di mana seni pertunjukan itu sifatnya kolektif, ya dikerjakan secara kolektif, bukan kolektif. Kalau seorang melukis, dia bisa melukis sendiri tanpa mengatur ya, sehingga butuh kanvas, kemudian butuh cat, kuas atau alat-alat melukis. Jika mengeluarkan gagasannya sendirian saja selesai. Mungkin seorang penyair dia bisa menulis sendiri, menulis tanpa butuh orang lain. Tapi kalau teater seni kolektif seperti seni pertunjukan tidak bisa. Ya bisa sih, bisa. Yang paling penting ya monolog tadi. Ini menarik monolog itu, karena paling gampang monolog. Kamu sendirian di kamar bisa monolog, di kolong tempat tidur bisa monolog. Asalkan ada ide, gagasan, cerita ya, apa yang disampaikan kemudian direkam kamera. Cukup. Kalau begini bisa monolog Pak? Bisa. Bisa, sangat bisa. Nah, tolong. Ini udah monolog ya. Tapi mau tenang, tolong dulu. Terus kemana Pak? Siapa yang melihat Pak? Nah, seperti kita juga. Oke gitu loh. Kita dibatasi oleh itu. Tapi saya senang teater visual ini tidak ingin berhenti berkarya. Apapun bentuknya, sesederhana apapun, masih ingin berkarya itu luar biasa. Keberanian itu luar biasa. Jujur saja soal ulang ya. Jadi ini luar biasa. Ya memang betul itu. Cuman teater visual itu ke depan ini
ada gagasan baru. Ini kan sebuah peristiwa kesenian yang kita lakukan dari peristiwa kesenian. Peristiwa kesenian itu yang bagus, idealnya itu melahirkan kesenian. Artinya ada ide gagasan baru yang dihasilkan dari proses ini. Ya, itu idealnya begitu. Kesenian atau proses berkesenian harus melahirkan kesenian. Ya, kesenian berikutnya yang kita lakukan melahirkan kesenian lagi, sehingga itu bertumbuh. Lahir terus kesenian. Bukan kesenian melahirkan tawuran. Jadi, kesenian melahirkan apa? Tapi kesenian harus melahirkan kesenian, artinya juga tujuan kesenian itu apa sih? Nah, ini yang perlu kita cari. Apa sih tujuan kita kesenian? Iya tak? Iya. Kan lucu, nah, berkesenian gak ada tujuan nih. Nah, kan lucu itu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Ketika kita berkesenian, maka harus lahir kemudian kesenian. Kita ketemu gagasan baru. Gagasan baru kita olah, kita pikirkan, kita bicarakan bersama untuk melahirkan kesenian baru. Dan mungkin suatu saat tidak di dalam ruangan seperti ini, atau tidak dengan cahaya lampu dan sebagainya. Mungkin bisa di outdoor menggunakan lampu, mungkin kalau malam menggunakan lampu taman itu kita pakai. Negoro ini nggak di lampu taman, ada taman terus kasih lampu tuh bisa. Iya. Kita bisa peta di situ. Pasang lampu. Bener Pak. Di dalam taman, entah itu puisi, entah itu pantofil, entah itu apa, atau siang hari misalnya menyampaikan, tidak sedang menyampaikan gagasan, tetapi juga memberikan nilai pada kehidupan. Nah, ini jadi aneh kalau seniman itu tidak berkarya dalam kondisi apapun, itu menjadi aneh. Harus berkarya. Kalau tidak bisa semata pertunjukan ini, ya nulis bikin naskah atau diskusi apa, muncul gagasan. Yang penting terus berkesenian. Cuma saya kepingin kamu coba sampaikan kendala pandemi ini sebenarnya apa sih yang membuat kendala itu yang harus kita pecahkan. Kendalanya apa? Berkumpul atau diskusinya. Kalau diskusi kita bisa lewat grup WA atau gimana kan ya? Iya, tapi grup WA. Biasanya kalau diskusi lewat WA itu sulit temukan titik temu Pak. Biasanya kalau sini punya ide, kalau nggak diomongin secara langsung kadang bentrok gitu Pak. Oh. Rasanya juga beda. Nggak ada yang ketemu ya? Iya. Nggak kayak diskusi secara langsung. Juga kangen sama latihannya. Oh, kan sama latihan. Kita Kalau latihan di ojek kan juga bisa. Bisa Kirim stiker. sebenarnya juga bisa latihan sendiri Pak. Tapi kan ada rasa Pelatihan itu. beda gitu. kurang enak kalau Iya, latihan sendiri. Rasanya beda. Masalah ini kan harus kita pecahkan. Iya. Kita harus kita pecahkan. Bagaimana sih? Apakah kita kembali ke yang dulu sebelum COVID, atau kita harus menyesuaikan dengan protokol COVID dan seterusnya? Itu harus kita pecahkan. Masalahnya harus kita pecahkan karena memang untuk kesenian yang sifatnya kolektif kita butuh ketemu tatap muka, bicara dan gagasan dan lahiran seperti ini kan. Saya yakin prosesnya akan sangat panjang. Cuma sayang kamu mengundang saya itu waktunya mepet. Itu memang surprise buat mahasiswa. Sebenarnya ini surprise ya. Sebenarnya di awal kita sudah Iya Pak. sudah tertuju ke Pak siswa ya. Iya. Dari yang pertama sudah tertuju ke Cuma Pak pengen ngasih surprise ke Pak siswa gitu loh. Sebenarnya saya kepingin memainkan naskah saya yang berjudul Matahari Bulan, bukan Matahari Bulan, Matahari Bulan. Tapi
terlalu panjang, 1 jam, 1 jam itu bukan. Kemudian saya berpikir, saya itu senang dengan simbol-simbol menggunakan simbol-simbol alam atau nama-nama benda di alam semesta ya, seperti bulan, bintang, matahari, awan, mendung, langit, cakrawala. Saya senang dengan kata-kata itu karena itu sebuah karya Tuhan yang saya sampai hari ini tidak mampu menyaingi karya Tuhan. Menandingi pun tidak bisa. Makanya saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sangat kagum dengan karya Tuhan yang semacam ini. Nah ini saya pikir kan ada proses agak panjang. Kalau misalnya prosesnya itu 1 bulan, mungkin saya bisa memainkan naskah itu. Atau naskah itu sudah saya tulis sendiri. Terus kemudian sama settingnya sebenarnya juga tahanan, dan hampir sama. Jadi Matahari Buram itu dulu muncul salah satu ide gagasan yang mendukung Matahari Buram, bukan Matahari Bulan ini. Ini kan Matahari Bulan, yang artinya tidak pokoknya gitu. Matahari Bulan ini ide dasarnya dari yang saya mainkan tadi, ide dasarnya. Kemudian menjadi naskah yang berbeda. Dan kebetulan Matahari Buram itu ada muatan politik atau peristiwa politik masa lalu. Yang Matahari Buram. Tetapi ide dasarnya ini tadi, ide dasarnya. Kemudian saya kembangkan menjadi tiga naskah monolog yang berbeda. Yang pertama itu Baladajung, yang kedua Rembulan Merah, yang ketiga itu tadi Matahari Buram. Ini 3 cerita monolog semua, di mana satu cerita dengan cerita yang lain itu berkaitan, setting waktunya, setting peristiwanya, dan semasa hidupnya 3 tokoh dalam tiga cerita itu memang dia berinteraksi setiap hari berinteraksi. Jadi ada 3 tokoh sebenarnya, Jung, terus Baladajung, Rembulan Merah, dan Matahari Buram. Jadi ini sebenarnya satu cerita, cuma diceritakan oleh seorang tokoh yang berbeda. Dan ketiga orang ini dulu dalam kehidupan berinteraksi erat, semacam trilogi. Kayaknya kayak trilogi. Untuk naskah tadi ya, naskah apa? Matahari Bulan ya? Iya. Itu Matahari Bulan. Yang disampaikan ditampilkan Matahari Bulan. Matahari Bulan itu kisahnya itu kisah orang lain atau memang ada kisah sendiri? Ya, saya kan senang membaca cerita, kisah-kisah. Kemudian senang mendengarkan orang bercerita tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang macam-macam. Jadi saya kumpulkan itu dari beberapa cerita yang berkaitan, yang peristiwanya hampir sama dari beberapa orang. Dan itu memang sumber dari semua ide gagasan saya itu ya, dari saya mendengarkan, melihat, merasakan, dan saya olah dalam bentuk imajinasi saya, dengan imajinasi saya olah dalam bentuk cerita yang lain. Jadi misalnya kalau kamu bercerita kepada saya tentang kisah hidupmu dari kecil itu kalau saya tulis jadi cerita yang berbeda, tapi ide dasarnya dari sampean, dari ceritanya sampean. Ya, karena ini kita masuki dengan gagasan-gagasan baru, dengan peristiwa-peristiwa baru. Kita cari filosofinya seperti apa. Seperti yang tadi itu, ya ketika terpuaskan rasa dendamnya, tiba-tiba
ia merasa seperti sudah tidak punya semangat hidup. Padahal kisah hidupnya sebenarnya ketika dia memiliki rasa dendam dan benci, ia selalu ingin berusaha tetap hidup untuk membalaskan dendam pribadinya. Artinya apa? Kalau orang memelihara dendam kesumat bertahun-tahun, kemudian dendam itu terlunaskan, hidupnya ya selesai seperti itu aja. Dia seperti orang yang tidak hidup. Dia sebenarnya itu mayat, orang Jawa, tidak punya tujuan. Dia tujuannya hanya membalas dendam. Dia bertahan hidup, bisa makan macam-macam hanya untuk membalaskan dendam saja. Apa enaknya orang seperti itu? Tidak ada enak. Hidupnya tidak berwarna. Iya kan? Dia hanya melihat orang lain hidupnya berwarna, kan hidupnya sendiri tidak berwarna. Ya, karena saya juga pernah mengalami kisah seperti itu. Yang awalnya saya itu ada baju yang tulisannya itu tahanan usaha kambangan 333. Itu saya pakai. Entah itu kaosnya itu datanya dari siapa, saya pakai. Ternyata kaos itu sangat mempengaruhi saya. Dalam waktu itu kurang lebih 6 tahun saya melakukan hal kriminal setiap saat. Jadi tiap hari tanpa memukul orang, tanpa menyakiti orang. Bahkan hampir-hampir saya membunuh orang. Itu pernah saya lakukan. Itu entah faktor dari kaos atau apa. Yang jelas saya pernah lakukan. Jadi kisah itu sangat saya merasa ada dalam kisah tadi, ya, bulan matahari tadi. Matahari. Malam. Jadi saya pernah merasakan seperti itu. Berkriminal. Entah itu di sekolah, di tempat kasih, pasti saya berkriminal. Kalau saya melakukannya sekarang, mungkin saya ada di balik jeruji besi. Karena dulunya saya melakukan belum mendapatkan KTP. Ya, masih di bawah umur itu, jadi hanya ya sekedar dihukum sama polisi. Dan terus makanya Oki tadi bagus. Itu judulnya Papan Catur. Saya ingat naskah judulnya bersama Lawan Catur, pemainnya 2 orang. Ada naskah terjemahan, namanya naskah itu judulnya Lawan Catur, pemainnya 2 orang. Ya tadi ini berkumpul. Itu tadi benar bagus. Ini seandainya naskah itu menjadi digarap lagi, terus kemudian dimatangkan, diuji lagi, dan suatu saat ketika dibutuhkan ada event atau apa yang bisa, itu kan bisa digarap, bisa digarap lagi sambil menyiapkan garapan pemain, naskah pemain. Nah itu coba dulu tuh pemainnya 2 atau 3 orang misalnya, tidak masalah, banyak naskah yang dimainkan 2 orang, 3 orang, banyak, atau bikin lagi, bikin sendiri misalnya. Jadi di era pandemi ini, kembali di era pandemi ini, sebenarnya kita dihadapkan pada ruang dan waktu yang absurd. Enggak? Iya. Gak jelas kan? Semakin diperparah oleh iki perane gelutan. Wah, ayo. Iya, iki setengah kumpul gedung. Iki dua masalah laliman. Ini bisa kita arahkan dalam sebuah cerita. Itu jadi sebuah karya, tidak masalah. Bisa, gampang. Itu gampang. Jadi kita arahkan. Terus kemudian cerita itu bisa kita revisi. Cerita bisa kita revisi.
Pokoknya juga revisi karya orang lain. Kalau karyamu sendiri masih bisa kamu revisi itu. Kamu perbaiki itu, perbaiki sampai ketemu yang salah. Jadi jangan heran kalau satu naskah dimainkan oleh orang atau kelompok teater yang sama dalam waktu yang berbeda, itu tidak sama, karena pasti ada proses penggalian, proses penggalian. Jadi keberanian itu berkarya itu yang luar biasa. Kembali pantunan. Kembali gue. Nah, Pak, saya mau tanya. Kan Pak Sis itu kan bisa buat karya-karya gitu. Semasa pandemi itu Pak Sis sudah buat beberapa karya enggak? Iya. Sebagian sudah saya upload di blog saya, Sinar Merah Blog. Sinar Merah Blog. Sinar Merah Blog. Boleh kita tahu? Itu sebagian. Selama pandemi ini ada beberapa tulisan yang belum selesai. Ada novel berbahasa Jawa, itu belum selesai. Tapi sebagian 12 episode sudah saya upload di yang sekarang yang sedang proses penyelesaian itu belum selesai karena saya harus cari banyak referensi yang berhubungan dengan tempat, lokasi, waktu, budaya yang selama ini belum pernah saya tahu atau belum pernah saya sentuh atau belum pernah saya kunjungi. Di dalam cerita itu kan saya harus bercerita tentang sebuah kota yang namanya Amsterdam dengan budayanya, Kyoto Jepang dengan budayanya dan sebagainya. Sehingga itu belum berani saya ketika saya belum merasa puas menemukan. Jadi saya masih cari-cari referensi, tanya sini, tanya situ, googling gitu. Mungkin yang sebelumnya baca ini, baca itu sudah selesaikan. Jadi ini selama pandemi ini aku banyak nulis, melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Ada pekerjaan tahun 2017 yang baru hendak saya kerjakan sekarang. Terus saya kepingin belajar bikin skenario film sederhana. Belajar. Saya sudah punya berapa ya? 1, 2, 3, 4 film bisu. Film bisu, ada bukan filmnya, skenarionya yang belum saya kerjakan sama sekali. Film bisu artinya nggak butuh kata-kata, ya semacam itu, cuma beda. Saya kepingin kulturnya Jawa banget, kulturnya Jawa banget, dan itu harus mendidik, harus memberikan keterangan. Masih dalam proses belajar. Terus beberapa karya puisi ya juga masih file. Jadi itu yang saya lakukan, tulis itu agar apa sih? Ketika saya menemukan ide, gagasan atau menemukan suatu, tak tulis simpan di Google Drive atau simpan di Google. Suatu saat bukan. Nah, yang ketemu yang ini tadi kan sebenarnya ide gagasan kira-kira tahun 2015-2016 ya. Tak ini boleh ketemu. Terus saya pernah menulis naskah monolog yang juga tidak sengaja saya temukan catatan kecil di kertas itu. Ini kalimatnya kok aneh. Ini kapan aku nulis, terus waktu itu apa menulis maksud kok? Balik ke ingatan ya, itu lama sekali. Dan itu saya yakin kertas itu ketemu muncul di hadapan saya kembali, itu bukan suatu peristiwa yang
kebetulan bukan berbeda. Jadi kalau kertas itu mendatangi saya lagi ketika saya bersih-bersih arsip. Saya ketemu juga naskah tahun 92 itu yang juga belum pernah saya garap. Naskah itu dulu rencana saya kan untuk anak SMA itu eksperimen karya temu itu bersama dengan itu. Arsipnya yang lain banyak yang dimakan raya. Terus ada lagi naskah tahun 2000 yang saya sudah lupa. Itu monolog juga, judulnya nyanyian Jaiwan. Tiba-tiba muncul itu dibikin untuk lomba monolog di Kalimantan Timur. Yang pertama kali menemukan naskah itu dibuat monolog justru istri saya, bujuku itu. Kayak naskah sampai ya, mosok. Oh iya Pak. Sampai lupa. Saking banyaknya. Bentar, saking suwe ini. Itu pertama kali dimainkan saya bersama teman-teman anak-anak jalanan di terminal masih terminal Raja Besi dulu. Sakit Raja Besi itu. Iya, di situ itu. Itu juga festival monolog di Ubara, di teaternya Udas Bayangkara Surabaya. Di Ubara sana. Sing main Bocah Asongan, yang aktornya itu pedagang asongan, yang mengiringi musiknya anak-anak ngamen. Itu menarik. Dan rasanya memang naskah tentang mereka, kehidupan mereka. Dan sekarang yang jadi aktornya itu sekarang sudah jadi wartawan. Luar biasa. Nah, ini sebenarnya saya ingin bikin skenario film untuk saya dokumentasikan untuk menjadi film dokumenter tentang dia. Nah, sampai memang dengan bantu, ayo. Siap. Kita di sana ketemu Mas Nadinya, keren itu dari film dokumenter tentang itu akan menginspirasi banyak orang. Pak, saya itu ingin menerangkan tentang motivasi untuk menulis itu. Tidak hanya sekedar ingin, tapi menerangkan. Oh, gimana? Pak Kabel mau seperti aktor. Ya, untuk menulis seperti menulis naskah. Oh, nulis. Yang menjadi motivasinya. Oh, aku biar pengen nulis ya nulis. Siapa? Greget nih ya. Saya itu gini loh. Dulu itu saya tidak pernah kepingin tulisan saya itu saya kirim ke media atau saya kepingin saya bacakan sendiri, orang terkenal wis. Aku ngindur soal naskah drama atau bermain drama, aku rada pede karena spesifik main teater. Tapi kalau untuk tulis puisi, tulis cerita, atau bukan itu, orang komis. Tapi ya banyak karya saya, ada cerita pendek, ada cerita mini, dan macam-macam. Bahkan saya punya serial cerita itu yang tokohnya tukang ojek. Saya benci karena untuk mengalihkan tukang ojek Pangkalan ini menjadi ojek daring. Ini untuk apa? Saya hanya bercerita tentang pengalaman tukang ojek aja. Nah, ketika ini dialihkan ke ojek daring jadi gak menarik loh. Sehingga saya berhenti menulis. Beberapa itu cerita tokohnya ya tukang ojek itu. Jadi pengalaman tukang ojek mengantarkan orang sesuatu dan aneh-aneh itu bisa dilihat di blog saya. Itu ada yang saya tulis pakai bahasa Jawa, ada yang saya tulis pakai bahasa Indonesia. Aku nggak tulis bahasa Jawa sih, aku boleh
Berarti orang jiwa lah jiwa, rosok, dari mana rosok, tulisannya orang rusuh. Ini bener lagi. Kalau menurut kaidah penulisan Jawa Baku, ya. Menurut jiwa lah, Oh iya, ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin mau Mas tentang di Pak, saya mau menyambung pertanyaan Mas. Kan jadi motivasi untuk menulis ya. Nah, ketika kita sudah punya gagasan kan, punya kerangka, pernah nggak Pak siswa itu merasa gitu ya, seperti itu Pak, berhenti di dalam jalan gitu kan? Sering, tidak hanya pernah sering. Kan begini. Nah, kadang-kadang kan gini, kita menulis itu dihadapkan pada tembok besar yang sulit ditembus dengan kata-kata. Iya. Iya. Nah, ini akhirnya banyak cara. Kita tinggalkan, kita mau lompat, atau kita sisi ini kita lompati, atau dengan teknik yang lain. Itu ada teknik. Banyak sekali yang saya rasakan itu ketika saya menyampaikan itu terbentuk dengan misalnya kata apa yang tepat untuk menyampaikan cerita ini sehingga orang atau kalimatnya tidak bias atau orang tidak salah memahami kalimatnya. Banyak kalimat-kalimat yang akhirnya bias. Bias itu artinya begini. Kita ingin menyampaikan bentuk botol ini, bentuk botol ini. Kita menulis, kita ingin menceritakan bentuk botolnya secara detail. Ini kadang-kadang kita menulis kesulitan memperoleh atau mendapatkan diksi yang tepat atau kata-kata yang tepat untuk menggambarkan. Kita pengennya pendek tapi harus panjang. Terutama dalam menulis puisi itu sebenarnya biasanya kita pemilihan katanya yang sangat begitu. Terus kemudian kalau di cerita-cerita itu, misalnya kalau tulis cerpen atau novel itu dia menemukan kalimat yang tepat, karena di dalam penulisan sastra itu kan kebetulannya sastra ya. Naskah drama itu sebenarnya sastra drama. Jadi naskah drama itu adalah karya sastra drama. Kalau dia tidak dimainkan di panggung, dia sebagai naskah itu karya sastra. Betul. Nah, dalam menuliskan itu kadang-kadang kita terbentuk pada bukan ide gagasan ada ide ada. Pilihan kata apa yang tepat atau pilihan kalimat apa yang tepat untuk menggambarkan. Karena tuntutannya harus tidak, bahasanya harus tidak. Nah, ini yang memang butuh latihan, butuh latihan panjang. Saya yakin tidak ada pengarang yang tidak pernah kesulitan untuk menyampaikan, pasti ada. Butuh latihan teknik. Harus kaya kosakata. Jadi di pandemi ini tulis saja. Nanti setelah itu revisi. Nanti ketemu sendiri. Tulisan saya yang lama itu masih banyak yang saya revisi. Saya revisi ulang agar ketemu bahwa yang saya inginkan. Mungkin pada suatu saat yang lalu saya terbentur pada kesulitan itu menguraikan atau mendeskripsikan jadi hal yang saya inginkan tidak berhasil. Tapi 3-4 tahun kemudian ketika saya lanjutkan saya selesai bisa melewati tembok ini. Berarti ada waktunya sendiri gitu ya Pak ya? Karena manusia kan berkembang. Ada pengalamannya bertambah. Jadi era pandemi sangat enak untuk sampai mencoba untuk berkarya lewat desa, lewat apa.
Tidak usah buru-buru berpikir ini sudah segera kita publikasikan, nggak usah. Nggak usah begitu. Itu bisa kamu simpan di beberapa tahun kemudian atau di hari kemudian bisa kamu revisi lagi, bisa kamu lanjutkan. Banyak kok pusat saya yang ada di pusat banyak. Nah ini yang benar-benar saya menggunakan kertas kecil ini. Itu, tak ini kamu dan malam ini bukan belum sempurna, itu baru awal. Ini mungkin akan saya tulis ulang. Karena saya menemukan tadi waktu bermain saya menemukan ada sesuatu yang menarik, tapi saya susah untuk menyampaikannya, susah. Karena esensinya belum ketemu. Oke, jadi ketemu di atas panggung. Ya namanya kesenian melahirkan kesenian. Oh iya. Ya. Nah ini kesenian. Ketika berkesenian melahirkan sebuah batu ya. Tapi kan sebelum melahirkan kan pasti ada proses. Iya, ada proses pertumbuhan, ada proses perbuatan.